Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Coffee Morning bersama RDK di Tanjung Pinang TV. Masih membahas mengenai seriuskah pemerintah Provinsi Kepri dalam menangani permasalahan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang disampaikan oleh akademisi kita tadi, mau dibawa kemana visi misi Gubernur Kepri untuk menjadikan Kepulauan Riau ini berdaya saing dengan daerah-daerah lain, karena salah satunya adalah melalui pendidikan. Itu yang disampaikan oleh Bung Robi Patria tadi. Baik Pak Hanafi Ekrah, disampaikan tadi kalau kualitas guru di Kepulauan Riau ini belum merata, kemudian 37% anak yang telah tamat SMA ternyata tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, ini jadi membuat orang terdorong ke sekolah perguruan tinggi. Tapi sebenarnya menurut saya ini terlalu tinggi pembahasan kita. Karena sama mahasiswa S3 kan ya Pak? Ya. Jadi pembahasan persoalan pendidikan itu banyak sekali di bawah. Tapi tak apa. Itu bukan hanya sekedar biaya, tetapi juga lingkungan kampungnya, orang tua dan sebagainya. Dan PR kita bagaimana memotivasi dari dalam. Semua guru harus bisa memotivasi semua anaknya bahwa masuk perguruan tinggi itu adalah suatu hal yang membuat dia sukses ke depan. Tapi setelah melihat banyak sekali mahasiswa kita setelah tamat juga mencari pekerjaan susah, maka orientasi orang tua kan banyak kepada pekerjaan, membuat mereka juga lemah. Nah, ini juga PR pemerintah juga, lapangan kerja. Ya, apalagi hari ini menjadi honor juga berat, susah ya. Banyak orang minta cari honor dengan kita di pemerintahan, tapi memang beban APBD kita juga berat. Ya, keluarlah SK gubernur tentang tidak boleh menerima dan sebagainya. Oke. Dari permasalahan tersebut solusi kalau dari DPRD bagaimana? Menurut saya PR terbesar kita memang biaya pendidikan. Ya, kalau ingin bagus, biaya dinas pendidikan harus lebih. Ya. Biar dinas pendidikan juga bisa bermanuver melakukan pengembangan ke depan. Ya, contoh soal prasarana kita, transportasi laut, transportasi darat itu jadi pekikan-pekikan di masyarakat di mana-mana. WA orang ke saya tentang transportasi laut hampir tiap hari, dari Numbing, dari Dendun, dari Pulau Baru, dari mana-mana. Kami macam mana mau sekolah? Karena mengapa geografis kita ini tak mungkin membangun semua SMA di semua pulau. Pasti minimal satu kecamatan satu. Tetapi ada pulau-pulau lain yang tak mungkin berenang. Harus ada transportasi laut. Dan itu juga harus kita siapkan sana prasarana itu. Oke, seperti yang disampaikan Pak Robi tadi, salah satunya dengan adanya beasiswa. Ini juga bisa menjadi solusi ya bagi yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Apakah dari DPRD Bapak melihat pemerintah kita akan menjolok anggaran dari pusat? Dulu sebelum undang-undang pemerintah daerah ini ada urusan kita 23/2014 ya, undang-undang itu, bahwa kita memang punya dana yang luar biasa, bisa mengelola 300 sampai 400 miliar. Dan kita kasih beasiswa yang besar, bahkan bukan hanya bantuan pendidikan tapi beasiswa utuh ke ITS, ke Sulawesi, ke Makassar, ke Malaysia, bahkan itu banyak sekali kita sekolahkan anak-anak kita. Bahkan ada bantuan pendidikan kepada anak-anak yang tak mampu. Sekarang tak kuat dinas pendidikan melakukan itu menurut saya, karena memang dananya nggak ada. Hari ini apalagi gubernur ingin menggratiskan anak-anak SMA. Ya, ini menurut saya juga terpancing. Ada hal-hal yang penting belum kita bangun, terpancing dengan inilah politis ya. Hari ini gubernur menyiapkan ada sekitar 20 miliar untuk anak-anak yang tak mampu di SMA. Nah, menurut saya ini harus diseleksi lagi, benar-benar tak mampu dan sebagainya. Yang betul-betul kalau dia tak dikasih, dia tak sekolah. Tapi mana yang lebih diprioritaskan, penyelesaian permasalahan sebelumnya atau memberikan beasiswa kepada anak SMA tersebut? Ya, kalau menurut saya kita lihat harus benar-benar diteliti, di riset tentang benar nggak jika tidak diberikan dana ini membuat anak itu tak sekolah. Tapi jika diberikan itu tidak memberikan efek, dia tetap sekolah, maka dana ini harus diberikan kepada hal yang lebih penting dan untuk pembangunan sarana prasarana. Ada sekolah yang tak ada majelis guru sekarang, padahal itu standar sanpras yang penting. Ada sekolah tak punya labor, banyak SMA kita, bahkan ada yang hanya punya 2 lokal saja. Kita ada nomor induk sekolah NIS-nya ada, tetapi lokalnya cuma segitu, cuma 1 lokal, kan tak layak. Ini karena kebutuhan
daya tampung. Sebenarnya daya tampung kita kalau diratakan itu sebenarnya sudah cukup. Tapi karena ini penumpukan orang ingin sekolah-sekolah negeri, sekolah favorit, akhirnya terjadilah seperti ini. Oke, baik Ibu Siti dari Dinas Pendidikan, kualitas guru di Kepulauan Riau kalau dari data Kemendikbud bagaimana sih Bu? Oke, baik. Sebenarnya kalau kualitas guru itu dilihat sekarang apalagi ada remunerasi ya, istilahnya sertifikasi. Ketika guru sudah melakukan uji kompetensi untuk sertifikasi, mereka mendapatkan tambahan reward dari pemerintah pusat, dan itu sudah ditindaklanjuti lah istilahnya. Jadi memang guru karena mungkin rewardnya tadi sudah jelas, jadi memang banyak guru yang sebagian besar lah berlomba-lomba untuk mengikuti sertifikasi tadi karena rewardnya lumayan gitu. Nah, untuk yang kualitas guru di 7 kabupaten kota? Semua itu kesempatan semua sama. Semua kesempatan sama, dan itu nanti ada aplikasi sendiri yang untuk mengikuti sertifikasi itu semua dari pusat, dari Kemendikbud. Jadi semua guru yang mampu untuk memenuhi syarat dan sebagainya kan itu ada jam pelajarannya juga Mbak. Jadi ada syarat-syarat untuk mengikuti sertifikasi. Jadi kesempatan sama untuk guru untuk meningkatkan kompetensinya dan mendapatkan reward dari pemerintah. Nah permasalahan juga pemirsa yaitu jumlah guru dengan jumlah siswa yang tidak seimbang ya. Nah seperti disebutkan tadi untuk karena anggaran ya Pak Gubernur kita melarang untuk merekrut guru baru. Nah dari Dinas Pendidikan ini tentu menjadi permasalahan juga. Apa solusi yang sudah dilakukan? Kebetulan tidak hanya Dinas Pendidikan yang memberikan solusi, tapi dari pemerintah pusat juga. Makanya mulai tahun kemarin sudah pengangkatan P3K nih, pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja, khususnya untuk guru, memang diutamakan untuk guru. Untuk tahun kemarin kita sudah mengangkat 32, itu sebenarnya data dari pusat, istilahnya database yang tertinggal di tahun-tahun sebelumnya, ada 32 orang yang sudah diangkat jadi P3K. Nah kemudian untuk tahun ini ada sekitar 600, dan itu kebetulan memang arahan dari Juknis dari pemerintah pusat pun memang dari PTK non-ASN nih yang memang sudah terlibat di sekolah itu. Jadi kalau masalah anggaran yang disebutkan tadi oleh Pak Hanafi memang akan nambah sedikit nih. Kemarin kan mereka sudah menerima gaji sebagai honor PTK non-ASN. Ketika nanti diangkat menjadi P3K Pak, memang ada penambahan pagu lah yang harus ini. Dan insya Allah perhitungan oleh Menpan dalam hal ini pemberian informasi untuk Pemprov Kepri sudah sesuai dengan kemampuan anggaran daerah kita. Gitu, ya. Nah dari anggaran yang diterima Dinas Pendidikan Kepulauan Riau tahun ini 832 miliar itu seperti yang disampaikan Pak Hanafi tadi, tunjangan dan gaji guru sebagainya semua di situ ya Pak. Sebelumnya ada keluhan guru yang di daerah Kepulauan Riau ini di Lingga itu gajinya hanya 300.000 guru honorer sekolah. Nah, bagaimana nih, Ibu? Kalau cita-cita kita menurut saya sering lontarkan ini bahwa harusnya tidak ada lagi guru kita yang dibayar hanya oleh komite sekolah. Maka kita kemarin dengan kebijakan membuat PTK non-ASN yang kalau standar kita, PTK non-ASN kita seluruh Indonesia kita bagus. Ya kita termasuk nomor 2 tertinggi memberikan reward kepada guru PTK non-ASN. Alhamdulillah ya. Tapi itu pun menurut saya juga masih di bawah ya. Karena memang hari ini banyak sekali guru-guru bersedekah kepada negara. Dia ngajar di sekolah negeri, tetapi kawan sebelahnya dengan tugas yang sama mendapat reward dari pemerintah pusat dengan sertifikasi, dia hanya dapat gaji PTK non ASN. Apalagi kalau hanya dibayar oleh komite sekolah 300-600. Tapi mudah-mudahan ini jangan sampai terjadi lagi ke depan. Saya meminta Tapi memang masih terjadi ya? Ya, itu mungkin bukan di SMA kali ya. Mungkin SD dan SMP. Kalau SMA, SMK, SLB ya menurut saya tak ada lah sampai seperti itu. 1.700.000 sampai 2.400.000. Kalau itu untuk honorer sekolah tingkat SMA? SMA dan SMK dan maupun SLB. Jadi ratanya segitu. Baik. Tapi tentunya kalau masalah pendidikan ya, ini tidak hanya tingkat SMA sederajat, tapi SD, SMP juga Pak Robi. Kalau dengan gaji 300.000 seperti itu, bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas guru itu sendiri? Kalau menurut Bapak itu mempengaruhi ya? Ya itu dia untuk beli paket aja nggak cukup. Apalagi sekolah daring lagi ya? Ya nggak bisa ya. Makanya meningkatkan kualitas pendidikan itu kerjanya kerja besar. Gitu. Jadi tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Maka
Disinilah kenapa undang-undang mengamanatkan 20% dana APBD dan APBN itu untuk pendidikan. Karena kalau kita membangun gedung, itu tidak mengubah wajah SDM Indonesia. Tapi kalau kita membangun SDM, itu membangun pendidikan itu mengubah sumber daya manusia. Dunia yang cepat tumbuh ya, pesat itu tidak akan pernah bisa terkejar kalau daerah itu tidak menyiapkan SDM-nya. Kita sekarang Facebook, Mark Zuckerberg sudah ke metaverse, kita masih internet di daerah pulau itu masih 2G ya. Dua gitu. Gimana mau belajar daring bisa rata? Di Kota Tanjung Pinang saja, saya keliling, saya lagi penelitian. Jadi kalau dengan zonasi, katanya sudah adil nih pemerataan guru berkualitas di sekolah-sekolah. Masih nggak ada di lapangan. SMA 2 dengan 1.600 siswa, bandingkan dengan SMA 3 yang malah kekurangan jam ngajar gurunya. Karena nggak cukup. Orang tua menumpuk ke SMA 2, SMA 1. Nyatanya pemilihan sekolah unggulan itu masih terjadi? Masih. Dan SMA yang seperti SMA lain itu nggak dapat siswa. Kan ini persoalan itu di tengah kota loh. Di Batam juga. Dan apalagi di kabupaten-kabupaten, di kepulauan. Artinya apa? Penempatan guru dan kualitas guru. Ini masih menjadi pekerjaan besar oleh Dinas Pendidikan. Dan Pak anggota DPRD, bagaimana mereka diberikan pelatihan yang maksimal. Saya tanya kepada kepala sekolah, apakah sering dinas mengadakan pelatihan-pelatihan? Enggak terlalu sering. Malah yang mengadakan sekolah sendiri karena menggunakan dana bos mereka kan. Nah, alangkah bagusnya itu kualitas guru itu di-upgrade terus supaya mereka dapat menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Sekarang kan sistem pengajaran sudah Google Meet, Zoom. Kalau guru-guru yang nggak siap kan nggak bisa. Bagaimana mereka mengajar bisa menarik minat siswa untuk fokus? Kan nggak bisa kalau hanya manual seperti biasa. Pak Robi, tadi seperti yang saya sampaikan, jumlah guru dengan jumlah siswa tidak berimbang ya, jumlah guru kurang. Ini salah satunya juga gubernur menginstruksikan untuk tidak merekrut guru dengan permasalahan anggaran ya. Apakah menurut Bapak mengenai itu gubernur memungkinkan untuk menjolok dana dari pusat? Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalau pendidikan itu kan khususnya. Memang sebenarnya Dinas Pendidikan saya kira sudah punya peta gitu. Jumlah siswa setiap tahun lulus itu kan sudah ada bayang-bayangnya. Melalui Dapodik itu sebenarnya sudah ketahuan. Hari ini ke Tanjung Pinang sendiri meluluskan SMA-nya berapa siswanya. Jumlah guru tersedia berapa. Sebenarnya kan sudah bisa dialokasikan. Kalau untuk menjolok dana APBN, kebanyakan itu dana-dana bantuan langsung ke sekolah gitu ya. Jadi kalau proyek-proyek itu ya sudah memang diserahkan ke SMA itu ke dinas provinsi, SMA SMP ke dinas kota kabupaten. Nah pusat itu bagian mereka ngurusnya kampus, pendidikan tinggi ya. Nah kalau lobby-lobbynya ya perlu juga dilakukan, yaitu mendapatkan dana APBN itu melalui Komisi Pendidikan di DPR RI itu. Nah anggota kita, DPR kita dari Kepri ke Komisi Pendidikan itu nggak ada. Dia Komisi 1, Komisi Perdagangan ya banyak, kemudian komisi apa? Tapi untuk khusus pendidikan belum. Karena kan cuma 4 perwakilan kita dari Kepri, nggak seperti daerah lain. DPR itu ya. Nah, makanya APBN sekitar hampir 2.000 triliun lebih itu ke kita kan kebanyakan dana bantuan fisik ya, bukan ke pendidikan. Yang itu yang diharapkan Pak Ansar, misalnya jembatan Batam Bintan gitu ya, pelabuhan ya, itu gitu yang dijolok. Sementara pendidikan kan tidak. Padahal yang penting itu adalah pendidikan. Baik pemirsa, pembicaraan kita bersama 3 narasumber masih akan kami lanjutkan. Tetap bersama kami di Coffee Morning bersama RDK.